Semoga yang masih sakit diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, sesuai kemarin yang sudah kita sepakati, hari ini kita membuat tentang kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas selama pelajaran matematika. Kalian sudah menyiapkan post-it ya? Sudah membawa ya? Nah, silakan kalian tulis apa saja yang mau disepakati kelas kita selama pembelajaran matematika ya, di post-it yang kalian bawa. Boleh menuliskan banyak, tidak apa-apa. Ya, silakan ditulis di post-itnya. Ya, dikasih nama boleh. Tuliskan banyak boleh, ya. Itu kan kalian membawa banyak post-it ya. Nah, bisa dituliskan apa saja itu tadi. Terserah kalian. Yes. Bida kelas 7D siswa SMP Negeri 4 Pekalongan ingin memberikan pendapat tentang budaya positif yang sudah diterapkan yang kami buat melalui kesepakatan kelas. Dengan membuat kesepakatan kelas yang telah
disepakati bersama antara murid dan guru, kita sebagai murid lebih senang dan paham terhadap apa saja aturan yang telah ditaati berdasarkan kesepakatan kelas. Aturan tersebut harus kami taati dan laksanakan sebagai murid, dan kami sudah membuat konsekuensinya apabila kami melanggar berdasarkan kesepakatan kelas bersama. Terima kasih Bu Vina yang menginspirasi. Semoga kami bisa selalu melaksanakan budaya positif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan panjenengan untuk bisa mengikuti lewat Zoom meeting ini dalam kegiatan pengimbasan budaya positif dengan saya Hovina Ulfa, calon guru penggerak dari Angkatan 6 Kota Pekalongan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, nggih Bapak Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai dulu biar kita tidak tegang. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Biar kita sambil di tengah-tengah kesibukan kita sambil tidak tegang, kita mengawali aktivitas kita dengan ice breaking terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin, Bapak Ibu? Silahkan yang mau mimpin. Kalau enggak ada, saya awali dari saya ya. Mari kita regangkan tangan-tangan kita terlebih dahulu ya, biar kita tidak ini. Jari-jari kita lentur-lenturkan ya, biar lemaskan yuk. Oh, di sini sudah ada pakarnya ini, sudah hadir ya. Ibu Tevi Ningrum ya, selamat datang Ibu Tevi Ningrum, ini pakar ice breaking kita ya. Monggo Bu Tevi, kalau kita mau ice breaking dari Ibu, ayo. Saya persilahkan Bu. Apa nih? Ayo Bu Tevi, bebas, yuk. Guru IPA pasti ahli, ayo. Ice breaking-nya apa nih? Ayo semuanya. Peregangan semuanya, cawes.
santai aja ya. Ini saya ditembak ini sama Oke, kita tepuk tangan aja wes ya. Yang penting ada rileksnya di sini. Yuk. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, dan terakhir nanti berapa? Tolong diikutin ya. Nah, ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, sekarang ini yang apa? Untuk yang profil pelajar Pancasila ya. Oke, pasti tidak lepas dari pramuka nih. Masih ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, ingat ya. Yuk, sekarang kita mulai. Tepuk pramuka. Hore! Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan ya. Tapi terima kasih sekali ya yang menyemangati untuk SPG pada hari ini Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung aja mulai untuk materi hari ini nggih Bapak Ibu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, pada hari ini kita membahas tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif bersama saya Khofina Ulfa, CGP 6 Kota Pekalongan dari SMP Negeri 4 Pekalongan. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama adalah CGP dapat menjelaskan dan menganalisis 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, CGP dapat menjelaskan teori motivasi, konsep hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Dan yang ketiga, CGP dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Nah, hari ini kita bahas yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Pada hakikatnya, setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Begitu juga dengan anak didik kita. Ya, pasti setiap anak itu punya kebutuhan dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini sebagai seorang guru kita harus mengetahui bahwa anak-anak itu membutuhkan kebutuhan dasar yang antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Apa saja itu 5 kebutuhan dasarnya? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat yaitu kebutuhan atas penguasaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau nama lainnya adalah survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan akan kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi itu termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini merupakan kebutuhan yang sangat vital tentang kebutuhan bertahan hidup ini. Karena kalau manusia sudah butuhnya untuk bertahan hidup, ya itu otomatis kalau tidak dilakukan, dia tidak bisa hidup ya. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan pokok kita sebagai seorang manusia. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan untuk
mendapatkan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, ya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi itu biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi untuk kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya anak-anak yang berkebutuhan ini cenderung ingin bisa diterima di lingkungan keluarga, misalkan orang tuanya, kakaknya, adiknya, dan sebagainya, atau bahkan juga diterima di lingkungan sekolah, misalkan temannya, gurunya, kepala sekolahnya, dan sebagainya. Kebutuhan akan mendapatkan kasih sayang dan diterima. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan atas penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk mendapatkan pengaruh. Jadi kalau pada kebutuhan penguasaan ini, anak cenderung ingin merasa dihormati atau disegani oleh teman-temannya. Jadi biasanya anak cenderung ingin menjadi berkuasa atau pahlawan di kelasnya. Biasanya anak-anak yang seperti ini cenderung ingin tampil di depan umum. Kemudian kebutuhan yang berikutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang untuk mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, kebutuhan bermain, tertawa. Bayangkan hiburan kenikmatan apapun ya, itu akan terasa menyedihkan. Belajar itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar ya. Ya, mohon maaf untuk suara yang lain di-mute terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalkan anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, itu mereka bermain sambil belajar. Mereka saat bermain itu mempelajari keterampilan hidup yang penting. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu bermain sambil belajar, terutama yang anak-anak TK, anak-anak PAUD, itu mereka bermain, mainnya mereka sambil belajar, sambil bahagia untuk merasakan kesenangan, ketertawaan, kebahagiaan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan.
Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka akan permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan terkadang menggemaskan. Ini misalkan ketika kita, kalau di sekolah saya itu sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila kemarin, yaitu tentang batik. Nah, anak-anak dari proses membatiknya diajari tentang bagaimana membuat canting cap dari kayu. Mereka belajar, terus kemudian mereka menggambar polanya dari batik geometris maupun batik non geometris. Itu mereka yang punya hobi menggambar di situ tertumpahkan atau terluapkan. Berarti kebutuhan akan kesenangannya sudah tersampaikan, ya, sudah bisa dituruti. Nah, kemudian ketika kita ajak jalan-jalan ke museum batik, di sana mereka membatik, itu mereka juga senang. Nah, kesenangan itu juga merupakan salah satu kebutuhan dari dasar manusia, ya. Kemudian di sini ada suatu kasus, Bapak Ibu bisa kita lihat. Contohnya, Ibu Ambar, di situ guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, ya, namanya adalah Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni itu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini di sini berarti seorang guru harus tahu kira-kira kebutuhan dasar apa yang anak butuhkan. Seperti di kasusnya Ibu Ambar, ini ada salah satu muridnya yang bernama Doni. Doni ini mengambil bekal makan siangnya dengan paksa. Nah, ketika ada masalah atau kasus seperti itu, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang guru? Kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang Doni ini butuhkan. Nah, mari kita uraikan satu-satu dari kasus ini. Yang pertama, yaitu ketika Doni mengambil bekal makan siang temannya dan Ibu Ambar mencoba untuk bertanya kepada Doni mengapa dia mengambil bekal makanannya. Kemudian ketika Doni menjawab, ketika ditanya Ibu Ambar tadi, Doni menjawab, karena saya lapar, Bu. Dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, di sini berarti kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si Doni? Kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh si Doni yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar sehingga dia mengambil makanan dari temannya. Itu jika jawabannya Doni lapar dan orang tuanya lupa membawakan bekal, tidak membawakan uang saku dan sebagainya. Kemudian ketika ternyata beda lagi jawabannya. Ketika Doni ditanya oleh Ibu Ambar dan Doni menjawab alasan dia mengambil bekal dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dan temannya memperhatikan dia melaporkan tindakannya itu pada gurunya. Nah, sehingga gurunya memberitahu kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya memperhatikan kepadanya. Nah, di sini berarti bahwa kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan rasa sayang dan ingin diterima, ya. Nah, kenapa? Karena Doni ini butuh kasih sayang dari keluarganya, butuh kasih sayang dari temannya, butuh kasih sayang dari gurunya. Ini kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan dari seseorang. Ketika Doni itu tadi ditanya oleh Bu Ambar kenapa mengambil bekal temannya, dan Doni menjawab dia itu biar merasa hebat
Karena apa? Karena dengan mengambil bekal temannya tadi, temannya menjadi takut dengan Doni dan menuruti keinginannya Doni. Berarti di sini Doni apa? Kebutuhan yang sedang dipenuhi. Kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan atas penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya si Doni itu, ya. Jadi dia itu ingin temannya itu mengakui kehebatan yang dilakukan oleh Doni, ya. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, ini kasusnya ketika Doni mengambil bekal dari temannya dan Bu Amber bertanya kepada Doni jawabannya, Doni itu merasa bosan. Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya di dalam rumah, ya. Karena ibunya itu bawanya bekal kok sama terus, hanya misalkan setiap hari itu ibunya hanya membawa bekal nasi membunuh aja. Nah, di sini kan berarti dia merasa ingin bebas, ingin pilihan yang lain, makanan yang lain. Makanya dia mengambil bekal makanan teman-temannya. Karena temannya ini ternyata bawanya bekal aneka ragam, ya. Ada yang bawa chicken, misalkan ada yang membawa nasi goreng, nugget, dan sebagainya. Jadi dia berusaha memenuhi kebutuhan agar kebebasan. Ketika kasusnya Doni itu ditanya Ibu Ambar, dia menjawab kenapa dia mengambil bekal makanannya karena hanya iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya tadi, ya. Menurut dia ekspresi kekesalan temannya itu sangat lucu. Berarti di sini yang sedang Doni adalah kebutuhan untuk mendapatkan rasa senang, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, jadi Bapak Ibu guru, kita harus mengetahui masing-masing dari kebutuhan dasar yang dilakukan oleh anak. Ini kan Itu ya. sungan-sungan kayak. Oke. Kalau tapi bursnya sumarep sing Kita lanjutkan nggih Bapak Ibu. Mungkin untuk Bu Harisma suaranya di mute ya, Bu. Yang berikutnya saya izin share screen lagi. Yaitu kita membahas dari budaya positif tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, ya. Kita harus bisa membedakan sebagai seorang guru, kita harus bisa membedakan perbedaan dari motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, maupun restitusi. Terus. Ya, masih bersama saya Hopina Ulfa. Kita awali dengan teori motivasi Bapak Ibu, ya. Teori motivasi ini kita harus tahu bahwa menurut Diana Gosen dalam bukunya, Diana itu yang berjudul Restructuring School Discipline. Kita bahas tentang teori Restructuring School Discipline. Itu menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia yang pertama yaitu tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia termotivasi oleh sesuatu itu karena tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian teori yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan teori yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini dalam teori motivasi itu kita harus tahu kira-kira motivasinya kita melakukan sesuatu itu karena apa. Misalkan ketika kita datang fingerprint tepat waktu, tidak terlambat.
ya. Itu motivasinya apakah? Apakah karena kita itu ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kepala sekolah misalkan, atau yang ketiga motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita datang tepat waktu untuk Finger tidak terlambat itu kita termotivasi karena apa? Kita pengen karena biar tidak dihukum atau menghindari hukuman, biar tidak dipanggil kepala sekolah, atau karena kita pengen mendapat penghargaan dari kepala sekolah, atau justru kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri untuk menghargai nilai-nilai yang kita percaya. Nah, oke, mohon maaf. Sebentar. Loh. Nah, di sini kita sebagai seorang guru, mari kita merefleksikan diri. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Ini berarti yang pertama motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau motivasinya ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, berarti ini motivasinya yang kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau justru Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Berarti di sini motivasi yang ketiga, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Nah, di sini kita sebagai seorang guru mengajar di kelas tepat waktu, itu motivasinya karena apa? Apa karena kita untuk menghindari hukuman, atau kita ingin mendapat penghargaan dari orang lain, atau kita justru ingin bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Nah, pasti saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini motivasinya pasti yang ketiga ya. Ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita dan bertanggung jawab terhadap diri kita ya. Nah, kita juga sebagai seorang guru harus bisa mengajarkan kepada murid seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi ketika ada siswa misalkan di kelas itu dia mengerjakan tugas yang dikerjakan dengan baik, itu motivasinya biasanya siswa itu karena ingin dipuji oleh gurunya. Nah, kita harus mengubah mindset anak agar yang tadinya dia motivasinya biar tidak dihukum oleh gurunya atau biar ingin dipuji oleh gurunya. Nah, kita coba perlahan sedikit demi sedikit mengajari kepada anak kita bahwa motivasi yang terbaik justru adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, menyelesaikan tugas, menghargai diri kita sendiri, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Itu ya. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk bisa mengubah pola pikir anak menjadi lebih baik lagi. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5 ya Bapak Ibu yang harus kita tahu. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini posisinya di mana, sebagai apa? Apakah sebagai penghukum ataukah sebagai pembuat merasa bersalah,
ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, atau justru sebagai manajer. Nah, kita harus mengetahui posisi kita itu di mana. Ya, ketika ada suatu permasalahan yang terjadi di sekolahan, apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu posisi kita sebagai seorang guru. Seorang penghukum. Posisi kita sebagai seorang penghukum. Biasanya di sini seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ya, maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, penghukum itu biasanya bernada suara tinggi, ya, bahasa tubuhnya itu melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, serta mengherdik. Nah, di sini yang sering kita lakukan ya, dulu sebelum saya belajar tentang teori kontrol 5 posisi kontrol guru ini, ya yang saya lakukan di sini yang pertama ini, guru sebagai penghukum, ya. Pokoknya anaknya salah gitu aja ya. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil Bapak Ibu, dengan caranya dia sendiri, ya, dengan caranya guru tersebut. Nah, apa hasilnya jika posisi kita sebagai seorang penghukum? Jika posisi kita sebagai seorang penghukum, itu hasilnya kemungkinan murid akan marah, ya, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut itu justru akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi ketika pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraannya dengan paku. Ini lebih berbahaya lagi ya. Jadi justru ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu hasilnya malah tidak baik Bapak Ibu ya. Murid kita itu akan marah ya. Bisa jadi dendam Bapak Ibu. Ini yang dikhawatirkan ketika kita menjadi seorang penghukum. Atau yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pada posisi ini itu biasanya guru itu akan bersuaranya lebih lembut Bapak Ibu ya. Beda dengan suara yang tadi yang sebagai penghukumnya suaranya marah-marah. Kalau ini suaranya tidak, ini suaranya lembut ya. Pembuat merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar di sini akan lembut ya, seperti kata-kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau berbuat begini? Pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, lesu ya. Di sini hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, bersalah telah mengecewakan orang tuanya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain ya. Kadangkala sikap seperti ini itu lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam.
murid menahan perasaan ya, tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid itu bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara-cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Itu kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Atau yang ketiga yaitu posisi kita sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan-ajakan. Posisi teman pada guru itu bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, misalkan, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti Bapak guru bantu. Nah, di sini kalau sebagai seorang teman sambil senyum-senyum ya biasanya. Nada suaranya itu lebih akrab, ramah, suka bercanda ya. Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, senyum, jenaka. Jika posisi kita sebagai seorang teman itu hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatifnya, ada sisi negatifnya selain tadi sisi positifnya. Sisi negatifnya apa? Kalau kita posisinya sebagai seorang teman, itu justru murid akan bergantung pada guru tersebut ya. Bila ada masalah, dia itu merasa bisa mengandalkan gurunya untuk membantunya. Selain itu, anak itu akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh hanya guru itu. Jadi belum tentu berlaku dengan guru yang lain ya. Kalau yang menyuruh guru si A karena posisi kontrolnya guru tersebut, misalkan guru A itu sebagai teman, anak itu mau ketika disuruh guru A, tapi ketika disuruh oleh guru B, justru dia tidak mau, nggak mau sama Pak Guru itu. Nah, ini dampak negatifnya jika posisi guru sebagai teman ya. Kemudian yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, itu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh pemantau di sini misalkan ya, peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, hasilnya itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi ketika posisi kita sebagai seorang pemantau, berarti ini kaitannya dengan konsekuensi yang sudah diterapkan atau yang sudah disepakati di kelas ya. Ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas,
kemudian sudah membuat konsekuensi bersama antara guru dengan murid, berarti murid sudah tahu bahwa ketika ada masalah atau sesuatu yang terjadi, dia tahu sanksi atau konsekuensi yang terjadi atau konsekuensi yang ada. Nah, di sini kalau sebagai pemantau itu berarti guru itu menggunakan bahasa yang formal, nadanya juga nada-nada datar ya, tidak seperti yang tadi yang pemarah atau yang membuat merasa bersalah dan sebagainya. Itu untuk yang posisi kita sebagai seorang pemantau. Yang terakhir di posisi kontrol guru yaitu sebagai seorang manajer. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan, ya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, ya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid, ya. Misalkan di sini ada percakapan antara guru dengan Adi. Yang pertama gurunya bertanya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adinya menjawab, tahu Pak, jam 7. Gurunya pun menanyakan, iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adinya menjawab, saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya pun menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adinya menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Gurunya pun menjawab, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jika kita sebagai seorang manajer, Bapak Ibu, maka bagaimana perasaan murid ketika diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, suara guru itu tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, bersikap menyesal, tampak sedih, itu tidak, ya. Atau bahkan bersenda gurau seperti menempatkan diri sebagai teman. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Yang tadi untuk sebagai manajer, yang terakhir posisi sebagai manajer itu posisi yang paling terbaik Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru, kita sebaiknya di sini di posisi sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah dan sebagainya, ya. Kita sedikit demi sedikit mengajarkan kepada anak bahwa ketika ada suatu permasalahan di anak itu kita tidak langsung menghukum atau memberikan hukuman kepada anak, tetapi kita bersama dengan anak untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu tidak sama, Bapak Ibu. Yang pertama, kita membahas tentang hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana
atau secara tiba-tiba. Jadi yang namanya hukuman itu tidak direncanakan, bersifat tidak rencana dan refleks atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan ya. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan di sini murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudahnya. Ini biasanya yang kadang kita sering lakukan, misalkan ketika ada anak yang terlambat mengikuti upacara, langsung dihukum oleh gurunya. Nah, misalkan disuruh push up atau apa, nah ini namanya hukuman. Jadi bersifat tidak terencana atau tidak direncanakan antara murid dan gurunya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui antara murid dengan gurunya. Biasanya di sini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima dari pelanggaran. Kalau ini biasanya kalau di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP itu masing-masing guru sudah memberikan atau sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, jika kita sudah merencanakan atau membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid, nah terus kita membahas tentang konsekuensi apabila kita melanggar dari kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi sudah disepakati antara murid dan gurunya, sudah disetujui oleh murid dan gurunya, dan murid sudah tahu ketika misalkan saya tidak mengerjakan PR. Nah, konsekuensinya apa? Itu mereka sudah tahu. Itu namanya konsekuensi, beda dengan hukuman. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter tentunya yang lebih kuat. Nah, di sini menurut Gosen tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang sedang kita berusaha untuk menciptakan proses restitusi ini ya. Jadi pada restitusi itu antara guru dengan muridnya berkolaborasi. Guru mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka sendiri atas permasalahan yang ada. Tentunya di sini dengan bimbingan atau arahan dari seorang guru. Kemudian penghargaan. Alfikon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya ya. Karena secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi di sini justru penghargaan itu kalau yang kita sering tahu penghargaan itu kan merupakan salah satu motivasi Bu. Nah, tapi justru tidak, penghargaan ataupun hukuman itu Bapak Ibu sama-sama bersifat saling atau bersifat menghancurkan potensi pembelajaran. Kenapa? Di sini kita simak bersama. Yang pertama adalah dihukum oleh penghargaan dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau jangka waktunya pendek mungkin itu efektif, tapi ketika jangka waktunya itu panjang itu tidak efektif. Misalkan ya, kalau misalkan kita memberikan penghargaan kepada anak yang mengerjakan tugas tepat waktu, kita beri hadiah. Nah, kalau itu kita
ajarkan dengan cara seperti itu terus, nanti yang akan terjadi adalah ketika anak tidak diberikan penghargaan, ini anak tidak melakukannya. Nah, jadi ini hanya bersifat jangka pendek saja. Jangka panjangnya nanti justru anak itu termotivasinya karena itu, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang itu akan bergantung. Nah, akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, ini yang berbahaya ketika anak itu motivasinya bukan dari dalam diri sendiri, tetapi bergantung dari penghargaan. Kalau ada penghargaan, saya mau mengerjakan. Tapi kalau tidak ada penghargaan, tidak mau. Nah, ini yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, nah bahayanya seperti itu. Jadi harus diberikan penghargaan terus-menerus kalau ingin melakukan yang guru inginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ini juga berbahaya Bapak Ibu ya, karena kalau anak sudah motivasinya ingin dapat penghargaan, kemudian dia tidak mendapatkannya, tentu akan kecewa berat dan tentunya dia sudah tidak ingin lagi untuk berusaha yang lebih keras lagi. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, itu maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian mereka itu akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas ya, yang dapat menciptakan kecemasan. Ini kalau misalkan kita memberikan penghargaan hanya untuk anak-anak yang berprestasi, yang misalkan nilainya 100 ya dalam pelajaran. Nah, ini bisa menimbulkan, jika kita memberikan seperti itu terus, maka ini bisa menimbulkan rasa iri. Yang dapat hanya itu, paling hanya si A. Nah, akhirnya timbul rasa tidak suka. Kemudian akhirnya terjadilah persaingan di dalam kelas ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah dibahas ya, bahwa ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, untuk melakukan restitusi itu ada tahapannya yang kita sebut dengan tahapan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu langkahnya adalah menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas atau nama lainnya stabilis di identity. Teori kontrolnya adalah bahwa kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya di sini semua perilaku itu memiliki alasan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah bahwa kita semua itu memiliki motivasi internal ya. Nah, kita bahas satu persatu dari segitiga restitusi ini. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, atau anak yang sedang mengalami kegagalan, yaitu mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, itu justru kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal.
Jadi kita hendaknya menyampaikan kalimat-kalimat yang bersifat reflektif. Yang pertama misalkan ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi tahapan segitiga restitusi yang pertama ini yaitu tahapan menstabilkan identitas, di mana ketika ada anak yang melakukan suatu masalah, kita tidak langsung menghukum atau memarahi anak tersebut, tapi kita stabilkan dulu. Kita membuat dia stabil dulu dengan cara menstabilkan identitas, dengan justru kita tidak mengkritik dia. Karena kalau ketika dia salah kemudian kita kritik, justru dia itu akan membuatnya semakin gagal ya, semakin down. Kalau kita malah justru mengedonkan dia malah akan semakin gagal. Jadi kita stabilkan dulu emosinya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, itu semua tindakan manusia, baik atau buruk, itu pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini setelah kita menstabilkan identitas atau menstabilkan emosinya, tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, ya. Jadi kita memberikan pertanyaan yang mengarah ke validasi tindakan yang salah. Ya, contohnya misalkan tadi kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Nah, coba kamu jelaskan apa alasannya kamu terlambat. Nah, ini alasan kita jelaskan kita minta penjelasan dari anak. Jadi tidak langsung memarahi anak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol itu mengatakan bahwa kita itu pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai tadi di langkah 1 dengan menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah dan setelah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh di sini kalimat atau pertanyaan dari guru kepada muridnya, misalkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, ini contoh dari tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu ketika ada suatu permasalahan, maka sebaiknya kita menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama tadi dengan menstabilkan identitas ya, atau menstabilkan emosi dari anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama ya. Jadi kesepakatan kelas apa yang kamu langgar, nak? Nilai-nilai umum apa yang kamu langgar yang telah dari kesepakatan kelas kita? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu saya akan menampilkan sebuah contoh video dari penerapan segitiga restitusi.
Sukma, kenapa kamu jalannya menunduk seperti itu? Saya salah memakai sepatu, Bu. Kamu salah memakai sepatu, Sukma. Kok bisa, Sukma? Saya tadi terburu-buru, Bu, sehingga saya salah memakai sepatu. Sukma, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah waktu di SD. Iya, Bu, tapi saya takut dihukum soal pacaran nanti. Tidak apa-apa, Sukma. Sukma, sekarang coba kamu jelaskan ke ibu kenapa kamu terburu-buru berangkat sekolah sampai salah memakai sepatu. Saya tadi berjalan, Bu, karena saya tidur jam 12 malam. Hah? Kamu tidur jam 12 malam, Sukma? Kamu belajar sampai larut malam ya? Oh, kamu menonton drama Korea ya? Nonton drama Korea itu pasti asik dan menyenangkan ya, sampai kamu lupa waktu. Iya, Bu. Tapi kamu tahu kan akibatnya kamu bangunnya kesiangan, terburu-buru berangkat sekolah sampai kamu salah memakai sepatu. Tahu, Bu. Kalau kamu tahu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Sukma? Saya tidak disiplin waktu dan tidak mematuhi aturan, Bu. Iya, kalau kamu sudah tahu kamu tidak disiplin waktu, tidak mematuhi aturan, lalu bagaimana kamu akan memperbaikinya, Sukma? Saya tidak akan tidur hingga larut malam dan akan memasang alarm supaya saya tidak kesiangan lagi, Bu. Bagus kalau kamu mau melakukan itu. Lantas, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, Sukma? Saya akan menjadi orang disiplin, Bu. Iya, bagus. Sukma, sekarang kalau kamu sudah tahu, kamu sekarang siap-siap untuk mengikuti upacara ya. Iya, Bu. Baik, Ian, sekarang tolong panggilkan mereka bertiga ya. Iya, Bu. Kita, Naura, sama Rizky, Ibu dengar tadi kalian lagi ada masalah ya? Iya, Bu, mereka berdua bermain botol terus terkena muka aku, Bu. Tapi nggak sengaja, Bu. Tapi dia salah, Bu. Baiklah, Talita, Naura, dan Rizky, setiap orang pasti punya kesalahan. Dan mereka tidak sengaja melempar botol ke mukanya Rizky. Tapi kalian tahu Naura sama Talita apa yang kalian lakukan sudah melanggar kesepakatan kelas kita? Tahu, Bu, kita sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas apa yang kalian langgar, Nak? Kita nggak menghargai orang lain, Bu, dan kita mengganggu orang lain. Nah, kalau kalian sudah tahu kalian melanggar kesepakatan kelas kita, lalu apa yang kalian lakukan untuk memperbaikinya? Ini akan minta maaf sama Rizky. Bagus kalau kalian mau melakukan itu. Lalu apa lagi yang akan kalian lakukan, Nak? Kami sudah berjanji tidak akan menghargai orang lain dan menghargai orang lain. Iya, bagus. Rizky, sekarang gimana perasaanmu? Saya senang kalau mereka berdua mau ingin berminta maaf dengan saya. Iya, mereka juga tidak sengaja melakukan itu dan mau meminta maaf sama Rizky. Minta maaf ya, Rizky. Aku salah. Iya. Aku juga minta maaf ya, Rizky. Aku sudah mengganggu kamu. Iya, ya, sekarang kalian sudah saling bermaaf-maafan dan kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Sekarang kalian kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Terima kasih.
Saya Nabila Sukma dari kelas 7D SMP Negeri 4 Pekalongan. Perasaan saya senang karena selama ini kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran yang saya tahu hanya dihukum saja. Dengan restitusi ini, saya dapat memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri saya sendiri. Saya mendapat pencerahan dari Bu Vina. Terima kasih Bu Vina. Saya Talita dari kelas 7D SMP Negeri 4 Pekalongan. Perasaan saya senang karena selama ini kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran yang saya tahu hanya dihukum saja. Dengan restitusi kami tidak dihukum dan diberikan arahan berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Mendapat pencerahan dari Bu Vina. Terima kasih Bu Vina. Ya, demikian dari contoh video yang saya terapkan untuk berkaitan dengan segitiga restitusi ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengimbasan budaya positif tentang yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita sebagai guru harus berusaha untuk membiasakan anak agar berbudaya positif di lingkungan sekolah dengan cara tadi menerapkan segitiga restitusi, kemudian dan lain sebagainya. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan. Sebenarnya di sini saya merasa tidak pantas ya menyampaikan di hadapan guru-guru yang hebat. Tapi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru. Mohon untuk izin saya foto bersama sebelum saya akhiri nggih. Oke, saya izin untuk foto Bapak Ibu yang bersedia untuk on cam, silahkan on terlebih dahulu sebentar. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu melanjutkan tugasnya lagi. Live ya Bu, Ya. izin live ya. Matur suwun atas semua ilmunya. Nama saya Darsono SPD, guru matematika SMP Negeri 4 Pekalongan. Setelah saya menyaksikan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, guru matematika SMP Negeri 4 Pekalongan, Bu Vina Ulfa SPD, tentang budaya positif, saya menyadari selama ini kalau ada siswa yang bermasalah itu langsung saya tegur, kemudian saya nasihati. Ternyata ada langkah yang lebih bagus dari itu, yaitu berupaya menyadarkan apakah anak tersebut merasa bersalah atau tidak. Jadi disadarkan kalau sudah merasa bersalah, kemudian
diingatkan sudah melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan sekolah atau kesepakatan dalam satu kelasnya itu. Kemudian setelah menyadari bahwa dia melanggar salah satu kesepakatan, kemudian berusaha untuk bagaimana langkahnya agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, dengan langkah seperti itu, anak benar-benar menyadari akan kesalahannya dan berusaha untuk merubah apa yang sudah dilanggar, sehingga anak akan lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu langkah-langkah itu yang memang bagus sekali. Mudah-mudahan teman-teman guru SMP Negeri 4 Kota Pekalongan bisa melaksanakan seperti itu, sehingga anak tidak terbebani akan kesalahannya, anak tidak merasa terhukum, tapi anak itu sadar akan dirinya sendiri untuk melaksanakan atau bertindak yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tani SPD. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Kofina Ulfa SPD dari SMP 4 Pekalongan. Setelah saya mengikuti diseminasi atau pembahasan yang dipaparkan oleh Ibu Kofina tentang budaya positif, itu banyak sekali manfaat yang bisa kita terima, yaitu salah satunya bisa menumbuhkan budaya intrinsik pada diri siswa itu sendiri. Ya. Kemudian ada juga cara menyampaikan teguran terhadap siswa. Apabila siswa itu melakukan suatu kesalahan, di mana saat menegur itu siswa tidak merasa dihukum oleh guru tersebut, tetapi siswa itu punya kesadaran diri sendiri, dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, sehingga dia berusaha untuk memperbaikinya dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Secara garis besar, bahwasanya diseminasi atau pembahasan yang Ibu Kofina paparkan ini itu sangat-sangat menginspirasi kita sebagai seorang pendidik, sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam memahami kondisi siswa, ya, kondisi siswi kita, dan menerapkan budaya positif itu dalam kita mendidik siswa-siswi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Kofina. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menginspirasi kita tentang budaya positif tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.